Setelah meninggalkan wilayah paviliun petir, Xiaoyan segera menyempurnakan darah esensi Phoenix Iblis. Dalam proses penyempurnaan, karena darah esensi Phoenix terlalu mendominasi, Xiaoyan tidak bisa menyerap semuanya ke dalam tubuhnya, melainkan mengalirkannya ke sayap tulang. Kemudian, setelah mengatasi esensi darah Phoenix, Xiaoyan mulai membicarakan tentang gurunya pada Feng Zunze. Xiaoyan memberitahu kebenaran bagaimana gurunya bisa jatuh menjadi tubuh spiritual. Hal ini terjadi karena pengkhianatan Han Feng. Han Feng yang dilepaskan, Xiaoyan pun menjadi bulan-bulanan amarah Feng Zunze. Selain itu, Xiaoyan dan Feng Zunze sudah mulai menyiapkan rencana untuk membebaskan Yao Lao dari aula jiwa. Rencana harus disiapkan dengan hati-hati. Xiaoyan akan melanjutkan perjalanan ke dataran tengah untuk meningkatkan kekuatannya, sedangkan Feng Zunze akan menyelidiki kekuatan aula jiwa yang menjaga Yao Lao. Waktu tersisa 1 tahun lagi untuk acara perkumpulan alkemis. Tujuan Xiaoyan ialah ikut acara tersebut dan mendapatkan api surgawi 3000 api yang membakar. Untuk sampai ke wilayah Pil Tower memerlukan perjalanan yang masih panjang. Mereka harus melewati lubang cacing untuk berpindah tempat. Lubang cacing pertama ada di kota Sky Maple, membutuhkan waktu 1 bulan hingga sampai di tempat tujuan. Nah, dalam waktu 1 bulan ini, Xiaoyan menghabiskan waktunya untuk mempelajari teknik api pengubah kehidupan yang didapat dari lembah api iblis. Setelah 1 bulan lamanya, Xiaoyan berhasil mempelajari keterampilan itu dan juga sampai di dataran tengah kota Tianhuang, tidak terlalu jauh dari wilayah Pil. Wilayah tengah di dataran tengah bisa dikatakan sebagai pusat dataran tengah. Pil Tower ada di wilayah ini dan beberapa faksi tingkat atas mendirikan markas mereka di wilayah tengah ini. Lembah api yang membakar juga didirikan di tempat ini. Lembah api yang membakar juga memiliki api surgawi, tapi mustahil bagi Xiaoyan untuk merebutnya. Yang menarik perhatian Xiaoyan dari lembah ini ialah teknik 3 perubahan api misterius. Kota Tianhuang. Kota Tianhuang adalah kota tempat Liu Qing tinggal. Klan Liu adalah satu dari 2 penguasa di kota ini. Selain klan Liu, ada klan Cheng. 2 klan ini bergantian mengurus lubang cacing milik lembah api yang membakar. Nah, ketika ingin pergi ke klan Liu, ternyata klan Liu sedang dalam masalah. Klan Liu dan klan Cheng sedang bersitegang memperebutkan hak pengelolaan lubang cacing. Memang seharusnya kali ini adalah giliran klan Liu yang mengelola, tapi ada perubahan mendadak. Hal ini terkait dengan lembah api yang membakar sebagai pemilik. Lembah api telah membuat peraturan yang baru. Lembah api saat ini sedang mencari seorang alkemis tingkat tinggi untuk membantu ketua lembah untuk membuat pil. Namun karena susahnya menemukan alkemis tingkat tinggi, lembah api hanya bisa mencarinya lewat perantara pihak lain. Nah, setiap klan yang bisa mengirimkan alkemis tingkat tinggi ke lembah api yang membakar dapat mengelola lubang cacing selama 3 tahun. Klan Cheng memiliki alkemis tingkat 6 yang bisa dikirimkan, sedangkan klan Liu tidak. Ini jadi masalah besar. Liu Qing hampir menyerah karena tidak dapat menemukan alkemis, tapi di saat itu pahlawan Xiaoyan datang. Kemampuan alkemis Xiaoyan sudah tidak diragukan lagi. Xiaoyan bersaing dengan alkemis tingkat 6 dari klan Cheng. Persaingan kali ini bukanlah membuat pil obat, akan tetapi bersaing dengan kekuatan spiritual siapa yang paling kuat. Karena kekuatan spiritual adalah dasar dari para alkemis. Nantangin Xiaoyan adu kekuatan spiritual adalah kesalahan besar. Dengan hanya 1 gerakan, alkemis tingkat 6 yang bernama Seng Xiu dikalahkan. Kemenangan sudah dipastikan, klan Liu mendapatkan haknya kembali dan Xiaoyan dibawa untuk menemui kepala lembah api yang membara. Kepala lembah membutuhkan banyak alkemis untuk membuat pil tingkat tinggi. Meskipun kepala lembah bukanlah seorang alkemis, tapi dengan keterampilannya mengendalikan api, kepala lembah api yang membara mampu melakukan itu. Hanya saja butuh kerjasama dengan pihak lain. Lembah api yang membara. Lembah api yang membara terletak di sebuah pegunungan berapi, tempat yang megah dan diisi oleh banyak murid yang sedang berlatih. Xiaoyan dibawa ke aula pertemuan. Di sana ada kurang lebih 10 alkemis tingkat 6 dan tentunya penguasa lembah api Tang Zhen dan putrinya. Di belakang Tang Zhen ada juga 2 alkemis tingkat 7. Kemudian Tang Zhen langsung memberitahu intinya. Tang Zhen memberitahu kalau ia membutuhkan 2 alkemis untuk membantunya membuat pil tingkat 7 kelas tinggi. Tentunya persyaratannya ialah bahwa 2 alkemis ini bisa bertahan dari api petir 9 naga. Kemudian dilakukanlah seleksi di antara banyak alkemis yang ada di tempat ini. Jika orang itu bisa bertahan dalam 10 menit di bawah tekanan api petir 9 naga, maka itu dianggap lulus. Para alkemis tingkat 6 bergerak mencoba, tapi semuanya tidak dapat bertahan bahkan untuk 1 menit di bawah tekanan api petir 9 naga. Hanya menyisakan Xiaoyan dan 2 sesepuh dari Pil Tower. Seorang tetua Pil Tower yang bernama Grandmaster Huan lalu maju untuk mencoba.
Memiliki api dingin langit, tetua Huan ini menjadi orang pertama yang lolos seleksi. Nah, adapun untuk tetua lainnya dari Pil Tower, sayangnya ia gagal dalam tes ini dan hanya menyisakan Xiaoyan. Xiaoyan menjadi orang terakhir yang maju, tapi menjadi orang yang paling menonjol di antara lainnya. Dengan api teratai berkilau, Xiaoyan bisa dikatakan menyelesaikan tes ini dengan mudah. Nah, ini aja guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.